Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram sallallahu alaihi wa yusallam wa ila yusan nas'aluka bi syafaati wa nas'aluka bi barakati syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun hiya alayya faraid walakum tatawu an-nahru wal witru wad duha. Al hadis. Shadaqallahul azim. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kesehatan kita yang Allah berikan kita gunakan untuk bekal ibadah, dan insyaallah ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan bahas tuntas masalah kurban. Yang saya bawa adalah kitab Fathul Mu'in, yang mana kurban ini menjadi salah satu tradisi masyarakat setiap tahun. Cuman kadang ada yang belum paham bagaimana kurban yang lurus sesuai syariat. Kadang-kadang di lapangan tidak sesuai dengan syariat. Nah, ini dikhawatirkan kurban kita ini tertolak. Adapun nanti masalah kurban sah atau enggaknya, setidaknya bagi orang yang kurban tidak akan rugi. Kalau diterima berarti kurbannya menjadi kurban yang sah, yang siap nanti menjadi kendaraan di akhirat. Ataupun nanti kurban yang enggak sah, minimal sedekah mah jadi. Jadi enggak ada yang sia-sia. Nah, baik para hadirin jamaah rahimakumullah, kurban, definisi kurban adalah ma yudbahu min na'ami taqarruban ilallahi ta'ala mi yaumil id ila akhiri ayami tasyrik. Ini definisi kurban. Definisi kurban itu ma yudbahu min na'ami, hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari kapan? Mi yaumil id, di hari Idul Adha, ila akhiri ayami tasyrik, sampai akhir hari tasyrik 11, 12, 13. Berarti yang disebut dengan kurban itu Pak adalah menyembelih. Jadi yang dimaksud kurban itu bukan dagingnya atau bukan hewannya, tapi adalah menyembelih. Makanya kurban menjadi mahal itu Pak, bukan masalah dagingnya, bukan masalah hewannya. Yang mahal itu adalah ruhnya, nyawanya. Kalau sebelum disembelih disebut dengan hewan, kambing, sapi. Begitu disembelih di hari Idul Adha, begitu disembelih, nah ini yang dimaksud kurban, yaitu menyembelih hewan di hari kurban, disebut Idul Adha, lebaran Idul Adha. Nah begitu selesai jadilah daging kurban. Nah yang mahal itu ruhnya. Bapak beli
kambing 3 juta, ya kan, utuh kambing 3 juta. Kalau disembelih, kalau kita hitung-hitungan, kalkulasi kalkulator matematika, daging versi hitungan, gak bakal dapet. Bapak sekarang beli kambing 3 juta, begitu disembelih ditimbang dagingnya, daging kambing gak mungkin ada 20 kilo, ya kan. Coba Bapak bandingkan dengan beli sapi, daging sapi 3 juta, taruh kalau sapi harganya 1 kilo itu 100.000, berarti Bapak dapat berapa kilo? 30, ya kan. Nah, dibandingkan tadi dengan Bapak beli kambing 1 ekor 3 juta yang mungkin gak sampai 20 kilo dibandingin dengan sapi, ya itu jauh kalau hitung-hitungan ke arah situ, ya kan. Tapi yang mahalnya itu Pak bukan masalah dagingnya, tapi ruhnya. Ruh si kambing itu ketika disembelih, inilah yang dinamakan dengan kurban. Itu yang jadi nilai pahala, bukan masalah dagingnya. Nah, makanya definisi kurban adalah mayud bahu, menyembelih hewan di hari Idul Adha, tanggal 10, 11, 12, 13 sampai hari tasyrik, ya. Yang mahal itu adalah ruhnya, ya. Hukum kurban, hukum awal, hukum ketetapan kurban adalah sunat ain lil munfarid, sunat ain kepada perorangan, wa sunnatun kifayah li ahlihi. Hukum kurban adalah sunat keperorangan, sunat hukumnya, tapi menjadi sunat kifayah kepada keluarga. Sunat, jadi taruhlah kita sunat kifayah. Sunat kifayah itu gini Pak, Bapak kurban, maka seluruh keluarga baik istri Bapak, anak Bapak itu sudah mencakup ke dalam kesunahan itu, sudah dapat sebab sunat kifayah. Tapi kalau Bapak nggak punya keluarga, maka kurbannya menjadi kurban sunat ain. Hukumnya jadi sunat. Hukum kurban adalah sunat. Hukum kurban sunat ini bisa menjadi wajib. Hukum kurban yang asalnya sunat bisa menjadi wajib. Ketika satu, kurbannya kurban nazar. 2, ketika kurbannya kurban ta'in ditentukan, maka ini status kurban hukumnya bukan lagi sunat tapi wajib. Awas, tadi hukum kurban adalah sunat, ya kan. Hukum asal adalah sunat. Tapi ketika Bapak menentukan kurbannya menjadi wajib tatkala satu, kurbannya dinadarkan, yang kedua ditakyin, ditentukan, maka status hewan kurban itu, status Bapak kurban menjadi wajib, bukan lagi sunat. Nah, hukum wajib, nazar dan takyin. Nazar itu gini Pak, ini menjadi wajib, kurban menjadi wajib. Tatkala Bapak nggak kurban berarti dosa. Ini kurban nazar. Nah, nazar ini nanti kebagi, ada nadar sorih, ada nadar hukmi. Nah, nadar ini seperti ini. Andai kata anak saya hatam Quran 30 juz, maka nanti saya akan kurban. Nadar kan? Ya, nadar. Andai kata saya punya duit, misalkan nanti punya duit 50 juta, saya akan kurban. Nadar berarti. Binadrika, laksanakan nadarnya. Maka nanti status kurban ini adalah wajib. Ketika wajib, maka nanti berlakulah ketentuan kurban wajib, yang mana nanti orang yang sudah berkurban dengan wajib, maka satu, gak boleh memakan wayah rumu, haram untuk memakan daging. Nah, ini kadang-kadang salah dipahami oleh masyarakat. Mana yang disebut dengan nadar sunat, mana yang disebut dengan kurban sunat, mana kurban wajib. Itu nadar. Nah,
Bisa jadi wajib itu ta'yin. Ta'yin itu ditentukan. Ini kambing buat kurban. Jadi berarti ta'yin, berarti statusnya kurbannya wajib. Ya. Atau ini saya beli kambing buat kurban. Ini saya beli kambing buat kurban, atau kambing ini buat kurban. Nah, maka nanti status kurbannya menjadi wajib. Kenapa? Sebab ditakyin. Tuh. Ditakyin, paham ya? Nah, ini wajib takyin. Ada lagi kurban yang sunat, ini yang boleh makan. Nanti peraturannya beda. Kalau hukum sunat itu boleh makan, kalau status kurban wajib tadi ya baik nadar atau ta'yin itu nggak boleh makan. Kalau yang sunat itu gini Pak, sunat. Bapak beli kambing atau Bapak memelihara kambing, ya kan? Bapak nggak ada ucapan bahwa ini kambing buat kurban. Dapat ditanya, Pak itu kambing buat apa? Buat disimpan aja, buat diternak, ya kan? Aman berarti kan statusnya. Nah begitu nanti tanggal 10 Zulhijjah Bapak ambil itu kambing terus Bapak sembelih. Tadi apa yang disebut dengan kurban adalah mayud bahu, menyembelih kambing, menyembelih hewan. Bapak sembelih di situ, niat kurban ketika menyembelih, maka status kurbannya menjadi status sunat. Nah itu yang boleh dimakan. Nah ketika nanti sudah jadi daging, maka itu dagingnya boleh Bapak makan 1/3, bahkan boleh Bapak makan semuanya dan pisahkan misalkan 1 kilo buat fakir miskin. Itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau kurban sunat, Bapak menyembelih hewan kurban, pas begitu niat ketika menyembelih Bapak niat kurban, maka statusnya menjadi sunat kurban sunat. Nah maka nanti dagingnya ini Bapak boleh kasih ke fakir miskin 1 kilo, sisanya Bapak makan semuanya, nggak masalah kalau sunat. Yang jadi masalah itu ketika kita di tengah masyarakat belum paham apakah ini kurban wajib atau kurban sunat. Ditakyin. Kebanyakan masyarakat yang datang ke kiai, datang ke salah satu pengurus musola, datang ke pengurus masjid dan ke panitia kurban itu sudah jelas ditakyin. Lah kenapa? Jelas nih. Saya panitia misalkan, duduk di sini. Datang Bapak bawa kambing, ya kan? Bapak bawa kambing. Daftar ke panitia, Pak saya mau kurban. Lah jelas kambingnya ada, dia mengatakan saya mau kurban. Nah berarti status ini kurban menjadi takyin, berarti wajib kenanya. Ketika nanti sudah jadi daging, maka zala milkihi, hilang kepemilikan dagingnya, maka kepemilikan dagingnya sudah milik fakir miskin. Paham? Maka ketika sudah seperti itu, maka nanti panitia atau kiai wajib menasorupkan kepada mustahiknya fakir miskin. Tuh. Nah kurban ini menjadi wajib ketika ditakyin. Nah, tenang, nanti ada kaul penolong, ada kaul Imam Adroi nanti. Jadi nazar dan takyin. Nah contoh seperti ini nih, saya mau kurban, tapi kambingnya belum ada. Kan di fikih itu kayak ditalak, kayak hukum talak Pak. Hukum talak kan jatuh talak itu bisa dengan insya, tapi enggak bisa dengan ikhbar. Di fikih itu ada istilah insya, ada ikhbar. Insya talak jatuh 100%. Ikhbar itu enggak jatuh talak, sama dengan kurban. Contoh insya gini, contoh ikhbar gini, ikhbar ini enggak jatuh talak Pak. Bapak ngasih tahu, ikhbar itu memberi kabar. Bapak ngasih tahu, saya besok mau menceraikan istri saya. Besok saya mau menceraikan istri saya. Ini ikhbar disebutnya. Nah ketika ikhbar, maka status talak belum jatuh Pak, belum jatuh. Sama dengan Bapak, besok saya mau kurban, ya kan? Nah maka statusnya masih ikhbar, belum insya. Nah kalau insya ini bisa jatuh talak dan bisa jadi kurban menjadi nazar. Insya itu gini, saya mau menalak istri saya,
atau saya menceraikan istri saya. Tujuan Bapak dalam hati itu adalah meyakinkan bahwa Bapak bakal menceraikan istri Bapak, maka statusnya insa, berarti kalau insa jatuhlah talak seketika. Paham ya? Nah, itu bedanya. Lalu kurban boleh ya. Kurban boleh satu, hewan yang sah bisa dijadikan kurban. Hewan yang sah dikurbankan satu, ibil umur 5 tahun menginjak 6 tahun. Ibil itu unta kalau kita nggak ada. Sapi bakor umurnya 2 tahun menginjak 3 tahun wajib boleh tuh untuk dikurbankan. 3, mu'zin kambing usia 2 tahun menginjak ke umur 3 tahun. Jadi yang rumlah di kita adalah sapi dan kambing. Sapi usianya 2 tahun menginjak 3 tahun, mu'zin ataupun kambing usia 2 tahun menginjak 3 tahun. Nah, permasalahannya Pak, ketika status hewan kurban ini usia, yang menjadi syarat sahnya kurban itu usia, apakah Bapak tahu usia kambing itu berapa tahun? Ya kan? Pernah nggak Bapak beli hewan kambing ke tukang kambing? Tanya akte kelahirannya ada nggak? Nggak ada kan? Karena kambing nggak punya akte kelahiran. Berarti Bapak belum tahu dong usia kambing ini berapa tahun, ya kan? Nah, ini kan menjadi permasalahan di masyarakat. Kecuali Bapak beli ke peternak yang memang peternaknya itu tahu dari awalnya. Dicatat nih, oh lahirnya hari Sabtu, ini bidannya anu kan, sampai bikin itu kan. Ini buat buat sahnya nanti kurban. Itu hati-hati peternak. Nah, ketika Bapak beli kambing karena tadi adalah kambing usia 2 tahun menginjak ke 3 tahun dan sapi pun sama, Bapak ketika membeli hewan untuk kurban gak tahu berapa usianya. Bukan lihat ukurannya tapi usia. Nah, ini kan jadi masalah. Kalau kasusnya seperti itu, kan kadang-kadang Pak, orang yang jual kambing banyak sekarang kan di jalanan kan, itu rata-rata bukan peternak. Nah, ketika Bapak beli kambing, ini usianya berapa tahun? Kita Bapak ditanya, lah saya juga nggak tahu, saya juga dapat beli dari peternak. Nah, yang jual pun nggak tahu, apalagi Bapak yang beli, ya kan? Nah, rata-rata kan seperti itu. Nah, kalau kasusnya seperti itu, Bapak nggak tahu ini usia berapa tahun, maka yakfi ihbarul bai', Bapak cukup memberi kabar kepada penjual. Ini berapa tahun? Oh, saya nggak tahu. Kalau misalkan penjualnya nggak tahu, maka wa'ila jikalau penjualnya nggak tahu usia ini hewan kurban itu berapa tahun, fayarja'u liduni ahlil hibrah, Bapak tanyakan kepada ahlinya, kepada peternaknya dengan sangkaan ini sapi atau kambing sudah memenuhi syarat. Tanyakan ke peternak, ini kira-kira nih ini kambing udah usia 2 tahun apa belum, gitu kan. Tanyakan ke ahli hibrah, ahli peternak ya, kalau Bapak masih ragu-ragu, kalau misalkan penjualnya nggak tahu. Nah, itu kan, nah, itu hati-hati karena kesahan tadi usia kambing itu harus 2 tahun nginjak 3 tahun. Nah, dan tidak boleh lagi wala nuji bainatul hijali wa maradin wa arajin fil tidak sah kurban dengan hewan yang kurus, sakit, terus pincang, kurang anggota badannya, terus telinganya putus, buta sebelah, dan yang putus ekornya, itu nggak sah. Yang cacat, istilahnya cacat lah, kita taruh cacat. Tapi kembali kita ke hukum, jikalau Bapak nadar atau Bapak takyinkan dengan hewan kurban tadi, maka statusnya adalah menjadi wajib. Contoh gini, ada kasus auqala ja'altuha udhiyatan fa innahu yalzamu dabuha wa la yuji udhiyatan wa in uhtusadabuha bi waqtil udhiyati wa zarat mazroha fis sarfi. Nah, ini ada kasus unik kan, kurban dengan hewan cacat nggak boleh, artinya nggak sah. Tapi hewan cacat ini bisa menjadi kurban, wajib bahkan kurban dengan hewan cacat ketika hewan ini Bapak nadarkan, Bapak takyinan untuk kurban. Contoh gini,
Bapak punya kambing usia 2 tahun ke 3 tahun. Oke, sudah memenuhi standar persyaratan dari segi umur. Tapi ini kambing cacat, kakinya pincang. Jelas pincang kan? Jelas pincang. Berarti enggak sah untuk dikurbankan. Karena ini terkait dengan definisi hukum yang wajib kurban. Begitu Bapak punya hewan kambing cacat, Bapak bilang gini, daripada ini kambing saya jual nggak laku, mendingan saya jadikan ini hewan kambing untuk kurban nanti di tanggal 10 Zulhijjah. Tuh, berarti hukumnya jadi apa? Ta'yin, ya kan? Ini kambing daripada nggak laku dijual, mending saya kurban jadikan hewan kurban. Cacat. Nah, maka ketika kasus seperti itu, karena ini adalah ta'yin bahwa kurban ini dijadikan sebagai hewan untuk kurban walaupun cacat, maka ketika nanti tanggal 10 Zulhijjah Bapak wajib untuk memenuhi kurban tersebut. Bagaimana caranya? Potong kambing itu, potong, jadikan kurban untuk memenuhi ta'yin kurban. Cuma nanti statusnya gak jadi kurban. Lah kenapa? Karena tidak memenuhi syarat hewan kurbannya pincang. Sedangkan salah satu syarat hewan kurban adalah tidak boleh cacat. Karena tadi Bapak sudah mentakyinkan ini hewan kurban untuk dijadikan hewan kurban, untuk disembelih, dijadikan kurban, maka Bapak wajib memenuhi takyin tersebut dengan memotongnya, tasarrufkan seperti orang yang kurban, walaupun nanti status jatuhnya bukan kurban hakikatnya, sodako. Karena apa? Standar hewannya tidak memenuhi syarat. Paham? Ya, poinnya dapat. Ya. Wa yahrumu al-aqlu min udhiyatin aw haddin wajaba binadrihi. Nah, ini wa yahrumu al-aqlu, haram memakan min udhiyatin dari daging kurban, wajaba binadrihi ketika hewan kurban tersebut dinadarkan. Jelas Pak bahasanya, wa yahrumu, wa yahrumu, haram untuk memakan, baik sekecil apapun atau sedikit bagaimanapun tetap gak boleh untuk memakan hewan kurban. Kalau tadi ditakyin atau dinadar nggak boleh, haram ya. Termasuk panitia yang menjadi wakil daripada mudohi itu orang yang berkurban. Nah, mudohi gak boleh nggak boleh mudohi orang yang berkurban. Tadi kalau kurbannya kurban sunat berarti boleh makan, kalau kurbannya kurban nadar atau wajib nggak boleh makan. Baik yang sunat, kurban sunat, atau kurban yang dinadarkan, yang wajib, status hewan kurban ketika sudah menjadi daging maka nggak boleh untuk dijual. Nggak boleh untuk dijual. Ingat ya, nggak boleh untuk dijual, baik kurban sunat ataupun kurban wajib, nggak boleh dijual. Kalau makan kan beda, kurban wajib nggak boleh dimakan oleh orang yang kurban sunat nggak boleh dijual tapi boleh dimakan. Ketika menjual baik sunat atau wajib maka nggak boleh diperjualbelikan, nggak boleh untuk dijual. Termasuk kulitnya nggak boleh untuk menjual kulit atau memberi upah kepada orang yang motong kan. Nah, ulama sepakat Pak melarang menjadikan kulit atau kepala sebagai upah nggak boleh. Contoh gini, sebagai upah itu Bapak ini tukang jagal motong, udah upahnya kepala aja, berarti upah untuk menyembelih hewan. Nah, maka ini nggak boleh. Bahkan kata Nabi, wala utiya zazaro minha, Nabi melarang memberi upah kepada jagal dari hewan kurban. Karena status hewan kurban itu Pak
kalau sudah disembeli maka zala milkihi, hilang kepemilikannya, dan itu statusnya menjadi hak fakir miskin. Ketika statusnya sudah menjadi hak fakir miskin, maka panitia sebagai wakil daripada mudhohi itu nggak boleh untuk menjual atau membeli upah, ya kan? Nah, bahkan yang sering terjadi itu di masyarakat itu kepalanya di bawah tukang jagal sebagai ujroh, sebagai buruhan, itu nggak boleh. Terkecuali memang itu kepala, itu kaki yang buat tukang jagal itu memang si tukang jagalnya fakir atau miskin, itu boleh, tapi dengan syarat bukan bayaran daripada memotong, karena itu hadiah bagi mereka yang memang statusnya adalah mustahik, ya kan? Boleh itu. Tapi kalau misalkan dia matok, udah saya aja yang motong, nanti kepalanya buat saya sebagai upah saya motong, nah itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Adapun nanti si tukang jagal ngambil kepala atau ngambil kaki asal dengan syarat bukan ujroh, bukan upah, itu boleh. Yang penting nanti tukang jagalnya adalah termasuk kategori fakir atau miskin. Dan nggak boleh juga biaya pemotongan dan sebagainya tidak boleh dibebankan ke pemilik kurban. Jadi nggak boleh biaya beli plastik, biaya untuk motong, biaya untuk lain sebagainya itu ngambil dari bagian kurban. Contoh berarti hasil penghasilan daripada kulit. Contoh gini, kurban panitia, ya kan? Panitia, kulitnya oleh panitia dijual. Nah, sekarang status panitia di sini adalah wakil daripada mudhohi. Wakil itu berarti sama dengan orang yang kurban. Al wakil kal muwakil, fikihnya. Wakil itu kal muwakil, seperti orang yang diwakilkan. Orang yang diwakilkan untuk kurban, panitia, berarti sama dengan orang yang berkurban. Gak boleh menjual sedetail apapun anggota kurban. Contoh di sini kulit. Begitu panitia menyembelih hewan kurban, kulitnya dijual. Hasil penjualan kulitnya dibelikan plastik, terus dibelikan rokok buat panitia. Nah itu nggak boleh, karena kulit sebagian daripada zuz min dabhatil, dari sebagian sembelihan hewan kurban. Berarti kulitnya bagaimana? Wajib ditasorupkan kepada haknya fakir miskin. Jadi nggak boleh untuk menjual kulit kurban, dijual terus nanti hasil penjualannya dibelikan plastik, dibelikan lain sebagainya. Nah, itu nggak boleh. Ya kalau mau biaya pemotongan dan sebagainya itu dibebankan ke pemilik kurban. Alhamdulillah nih di kita di At-Taqwa sudah bagus. Jadi orang bawa kambing, nah ini biaya 100.000 buat motong, 50 buat motong, 50 buat konsumsi, ya udah bagus. Yang nggak boleh itu mengambil salah satu bagian daging kurban dijual, dijadikan uang, uangnya ditasorupkan untuk keperluan kurban, beli plastik dan sebagainya, itu nggak boleh. Ya, paham ya? Karena ada hadis ini yang nggak sahnya itu, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah, barang siapa yang menjual kulit kurban maka baginya tidak ada kurban. Tuh, misalkan gini, bapak kurban kasih ke panitia, kata bapak udah kulitnya buat saya aja, buat yang kurban maksudnya. Nah dikasihlah sama panitia, kulitnya bapak jual, nah maka fala udhiyatalah, maka kurbannya nggak sah. Ya kalau dijadikan bedug atau dijadikan sendal atau baju terus dipakai oleh kepentingan umum, itu nggak masalah, yang penting nanti jangan dijual. Misalkan bapak kurban, kulitnya baik kulit sapi atau kulit kambing bapak dijadikan bedug, sok silahkan, mangga, tenanawan, bebas, jadikanlah jadi bedug, ya kan? Nah nanti ketika sudah jadi bedug, kan ini kulitnya adalah kulit kurban. Ketika sudah jadi bedug, bapak bedugnya dijual sama bapak, nah itu nggak boleh, masih aja ada bangkai kulit ini.
Nah ketika jadi bedug pun kulit si bedugnya ini nggak boleh dijual, karena ini adalah kepentingan umum yang mana kulitnya hasil daripada kurban. Nah itu nggak boleh, tetap nggak boleh. Ya biar aja, mau sampai lecet, mau sampai apa, tetap nggak boleh untuk dijual kalaupun nanti sudah jadi bedug. Nah pertanyaannya sekarang, ketika ada penjual bedug, ya kan ada penjual bedug, ini kulitnya kulit kurban apa bukan? Kalau hasil kulit kurban, berarti nggak boleh untuk diperjualbelikan. Nah itu terjadi di masyarakat. Terus solusi terbaik ketika kulit nggak bisa dikonsumsi dan kulit nggak boleh dijual belikan, solusi terbaiknya bagaimana? Nah, ketika hewan kurban baik yang sunat atau yang wajib, ketika disembelih zala milkihi, hilang kepemilikan daripada mudohi, berarti ketika itu nggak boleh untuk diperjualbelikan, ya kan, termasuk kulitnya. Maka statusnya itu daging, itu kepala, itu kulit, ketika sudah disembelih kepemilikannya menjadi milik siapa? Milik fakir miskin. Tuh, ketika sudah jadi fakir miskin, atuh kulitnya pun wajib dikasih kepada fakir miskin. Ketika belum dikasih ke fakir miskin, status kulit, status daging itu punya siapa? Masih dalam pegangan panitia, statusnya punya masih untuk fakir miskin. Berarti statusnya masih punya panitia kan, yang diwakilkan punya panitia belum dibagikan. Berarti di sini panitia nggak boleh untuk menjual. Yo, oke. Begitu dibagikan oleh panitia, ditasorupkan ke fakir miskin. Nah nanti di sini dua versi. Ada dua versi. Walau it'um agniya la tamlikuhum. Nah, begitu hewan kurban dibagikan ke masyarakat, nanti kebagi dua. Ada statusnya fakir dan miskin, ada status agniya, orang kaya. Nanti dalam pembagiannya, dalam ijab kabulnya kalau bisa dikasih tahu, biar orang kaya tahu. Kalau statusnya fakir miskin, bagikan, maka statusnya tamlik. Statusnya tamlik, hak memiliki. Tuh, Bapak jadi panitia, bagikan ke fakir atau miskin. Udah dikasih ke fakir miskin. Nah, berarti ini daging milik siapa? Fakir miskin, berarti hak milik. Nah, ketika sudah hak milik, maka ini si fakir miskin terserah mau dijual kek, mau dibagikan kek, mau dibuang kek, terserah. Itu hak milik. Hak miliknya sudah pindah tangan ke siapa? Fakir miskin. Berarti statusnya tamlik, hak memiliki. Termasuk kulitnya. Udah fakir miskin, kasih kulit nih, kulit. Terserah si fakir atau si miskin, ketika sudah dikasih kulit, terserah dia mau makan sendiri itu kulit, mau dijual kek, terserah. Itu kepemilikannya sudah pindah tangan ke haknya tamlik. Kulit seperti itu. Tuh kan? Nah, maka ketika kulit ini diperdebatkan di masyarakat, solusi terbaiknya adalah ini kulit misalkan ada berapa? 10 kambing, berarti 10 kulit. Nah, yang fakir miskin siapa? Oh, si anu ada 10 orang. Kasih kulit, udah kasih. Kalau misalkan dia nggak mau, kasih solusi oleh panitia. Ini ibu kebagian jatah kulit. Kalau ibu mau ambil kulit, silakan. Kalau mau jual sendiri, silakan. Atau enggak, saya jualkan. Nanti uang hasil penjualan kulit saya kasih ke ibu. Nah itu masuk. Berarti wakil penjualan, ya kan? Jangan sampai panitia yang menjual dahulu, karena itu hak belum sepenuhnya hak bukan panitia, tapi hak fakir miskin. Berarti Bapak ketika jadi panitia menjual kulit berarti sudah memakan hak fakir miskin, dosa. Berarti solusinya tadi, ketika kulit ini susah dikonsumsi, kulitnya Bapak berikan ke fakir miskin, tawarkan, karena nggak mungkin lah untuk dikonsumsi kan, Bapak tawarkan. Kalau ibu atau Bapak mau menjual sendiri silahkan, jual sendiri, ini hak ibu. Kalau ibu nggak bisa jual, nanti saya jualin, ya jualin, tapi jangan diambil untung Pak.
Dari tukang kulitnya 30.000, bapak ngasih ke fakir miskin 20.000. Nah korupsi 10.000. Nah ada aja itu bangkai kulit. Ada aja. Nah itu solusinya, kasih nanti duitnya kasih ke fakir miskin ini bu, hasil penjualan kulit jujur nih hasilnya 30.000, udah seadanya, udah selesai beres kulit kok. Yang penting nanti kepemilikan kulit ini, status kulit ini sebelum dikasih ke fakir miskin jangan dijual terlebih dahulu, harus ada izin dari hak kepemilikan. Dua, ketika orang kaya dikasih, maka statusnya bukan tamlik tapi it'am. Awas tuh, it'am dan tamlik ini beda jauh. Kalau tamlik tadi haknya fakir miskin, ketika fakir dan miskin diberikan jatah daging, terserah si fakir mau ngejual mau apapun terserah, hak milik. Tapi kalau agnia orang kaya ketika dikasih bagian hewan kurban, maka ini orang kaya gak boleh untuk menjual karena bukan tamlik, statusnya adalah it'am, hanya sekedar untuk makan. Kira-kira bapak punya pendirian sendirilah, apakah saya termasuk orang kaya atau bukan? Tuh, termasuk orang kaya atau bukan, silakan tinggal nilai diri masing-masing. Ketika nanti statusnya orang kaya, berarti bapak nggak boleh menjual karena it'am, bapak wajib untuk memakannya saja. Ini misalkan saya kaya, ada panitia ngasih daging kurban ke saya, karena status saya kaya, di situ saya nggak boleh untuk menjual. Berarti saya hanya it'am, hanya untuk sekadar mencicipi. Nah, tabaruk itu. Kalau orang miskin, fakir miskin, ya silahkan. Termasuk nanti jangan sampai salah kepada panitia. Ketika panitia memberikan kulit tadi jangan dikasihkan ke orang kaya, karena orang kaya haknya tadi apa? It'am. Kalau mau ke orang kaya kasih semuanya kulit, wajib untuk dimakan semua. Itu nggak mungkin kan? Nah gitu. Makanya jangan sampai salah menasorupkan. Ini daging kemana larinya? Tuh kan? Karena nanti di pembagian pun ada dua. Ada orang kaya statusnya jatuhnya it'am, hanya boleh untuk memakan. Orang fakir miskin tamlik, hak memiliki, mau dijual mau dimakan terserah, itu karena statusnya tamlik. Nah wal abdolu ini kurban sunat. Kadang kan sunat itu wajibu atau seduku ala walau ala fakirin wahidin bisain naiyan walau yasiran mutatawai biha. Kan status kurban tadi sunat, ada yang sunat kan. Jadi sunat itu tadi saya ulangi, ketika hewan kurban bapak sembelih di hari kurban, bapak niat kurban, itu jadi sunat, nggak ditakyin. Nah ketika sudah jadi hewan kurban yang sunat nih, maka wajib untuk mensedekahkan walau ala fakirin, walaupun kepada satu orang fakir, sisanya bapak makan terserah, gak apa-apa. Tapi yang abdol, ini kurban sunat nih, bicara kurban sunat. Wal abdol atasaduqu bikullihi illa luqman yatabarraku bi akliha. Bapak kurban sunat utamanya itu bikullihi, semuanya dagingnya itu bapak sedekahkan. Ini bicara kurban sunat. Wala yakula, dan bapak makan ila lukman yatabaruka, hanya 3 kali suapan yatabaruk, untuk tabaruk. Nah yang paling bagus itu adalah hatinya kambing atau sapi, itu kalau kurban sunat. Ya silakan bapak kurban sunat, boleh bapak makan seluruhnya, sisanya bapak bagikan, itu jadi kurban. Tapi lebih abdolnya bapak bagikan semuanya, bapak mengambil hanya 3 suapan untuk tabaruk. Itu kurban sunat. Kalau wajib tetap nggak boleh ya. Nah terus masalah kurban. Nah masalah kurban yang selanjutnya adalah ukuran kekayaan kurban. Berarti kan ada hadis yang mengatakan barang siapa yang sudah cukup atau sudah mampu untuk berkurban, maka wajib untuk berkurban. Ketika si orang kaya ini tidak berkurban dan ia mampu, maka fala yaqrubanna musallana, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami, kata Nabi. Atau di hadis yang lain,
ketika kita mampu kurban terus kita nggak kurban, maka pilihlah meninggalnya Nasrani atau Yahudi. Naudzubillahi min dalik. Nah, yang jadi pertanyaan, ukuran batas yang dimaksud hadis man wajada sa'atan, orang yang mampu untuk berkurban itu punya harta berapa? Ukuran mampu. Bahkan menurut Imam Hanafi, kurban menjadi wajib hukumnya ketika tidak dikerjakan menderati dosa, ketika sudah mempunyai kekayaan. Nah, kekayaannya ini berapa sih ukurannya? Nah, waman malaka isrina miskolan minad dahabi au mi'ata dirhamin minal fiddati ba'dal hawaij al asliyati fahuwa ghaniyun fa'alaihi udhiyah wa illa fala. Bapak punya kekayaan emas 2 miskol, beratnya 2 miskol itu kalau digramin kurang lebih 90 kg. 90 kg, 2 miskol 90 kg. 90 kg, Bapak punya emas 90 gram, 90 gram, 90 kilo, 90 gram gitu. Ukuran Bapak punya harta 90 gram emas, berarti Bapak sudah wajib udhiyah, sudah wajib kurban. Nah, kalau diuangkan 90 gram berapa duit? Tinggal hitung aja. Nah, ya tinggal hitung aja. Berarti kalau Bapak sudah punya uang ukuran 90 gram emas, berarti Bapak sudah wajib untuk kurban. Kalau tidak punya uang di bawah itu, di bawah 90 gram, wa illa fala, maka nggak wajib bagi Bapak untuk udhiyah. Nah, itu pun sudah dipotong kebutuhan keluarga. Ini kebutuhan makan sudah, kebutuhan anak sekolah sudah, kebutuhan terus sudah. Sisanya ada 90 gram emas. Nah, maka ketika tanggal 10 Zulhijjah Bapak masih punya harta di ukuran 90 gram, maka wajib Bapak untuk kurban. Kalau Bapak nggak kurban, ancaman dari Nabi, Bapak silahkan meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Kalau Bapak nggak meninggal, silahkan jangan mendekat ke tempat sholat kami. Na'udzubillahi min dalik. Nah, itu tentang masalah kurban bagi orang yang kaya. Nah, ini kembali ke awal permasalahan tentang masalah wajib, hukum wajib, Pak. Kan di masyarakat kan nggak tahu, ya kan, nggak tahu bahwa apakah kurban saya hukumnya sunat atau wajib, gitu kan? Yang jelas tadi kalau yang wajib nggak boleh untuk memakan, ya kan? Nadar karo ta'in. Nah, ada kaul Imam Adro'i, yang menjadi jawaban di tengah masyarakat. Menurut Imam Adro'i dalam kitab Bughyatul Murtasyidin dikatakan, Ani uridu at-tadhiyata biha tatawuan kama huwa arafan nas la tasiru manduroh. Ketika Bapak berniat untuk kurban dan Bapak katakan saya kurbannya kurban sunat, walaupun ditakyin, ya kan? Kan tadi hukum asal kan ini, nih biar paham. Perhatikan ya, tadi hukum asal. Bapak mau kurban, ini saya jadikan hewan untuk kurban, berarti takyin, ya kan, jelas itu wajib, berarti statusnya di kurban wajib. Karena Bapak nggak tahu status itu menjadi wajib, maka menurut Imam Adro'i, ketika orang awam di tengah masyarakat yang nggak tahu itu jadi kena wajib, maka la tasiru manduroh, nggak jadi nadar, nggak jadi wajib. Berarti solusinya gimana? Bapak bawa kambing ke panitia, Pak Ustadz atau panitia, nih saya niat mau kurban sunat, tuh kurban sunat. Maka menurut Imam Adro'i itulah tasiru manduroh, gak jadi nadar walaupun ditakyin, ya. Jadi niatkan untuk kurban sunat. Nih Pak, saya kurban sunat ya. Ya, jadi berarti sunat. Nanti ketika hewan disembelih daging, maka nanti boleh untuk mendapat bagian untuk dimakan, silakan. Yang penting ada ucapan saya kurban sunat, sok mangga, untuk orang awam, untuk masyarakat yang nggak tahu apa-apa, daripada ribet, udah kaul Adro'i, Imam Adro'i ambil. Bapak katakan ketika nanti kurban saya niat kurban sunat, udah la tasiru manduroh.
Udah selesai permasalahan. Daripada ribut kan? Daripada ribut. Nah, paham ya? Itu seperti itu, silakan. Tapi kalau nggak bilang sunat, nah awas, hati-hati. Nanti kenanya jadi ta'in, jadi wajib tuh. Nah, sekarang kan masyarakat, apakah pernah Bapak lihat orang bawa kambing, saya niat kurban sunat? Enggak kan? Ini saya kurban aja. Atau jelas ta'in. Ta'in. Nah, terus ada lagi kasus sapi. Sapi kan untuk 7 orang, ya kan? Nah, ke-7 orang ini Pak, yang anggota sapi, semuanya kalau kurban semuanya berarti udah selesai, nggak ada masalah. Yang jadi permasalahan dan mungkin tidak jadi masalah ketika orang patungan beli sapi 7 orang, yang satu beda-beda niat, yang satu untuk kurban, yang satu buat ekah, yang satu lagi buat dimakan sendiri. Boleh atau enggak itu? Ya kan? Jadi ke-7 orang ini silakan beda-beda niat. Yang 3 orang mah kurban, yang 4 orang akikoh. Ya silakan, nggak masalah. Nanti ketika disembelih 7 orang tuh, misalkan dagingnya ada 100 kilo, ada 70 kilo, berarti tinggal bagi 10 kilo 10 kilo, bagi-bagi tuh. Ini yang tadi kurban, ini yang ekah, ini yang tadi 10 kilo buat dimakan sendiri, silakan bawa, nggak masalah. Jadi nggak semua orang yang patungan kurban itu niatnya kurban semua, nggak masalah. Nah, termasuk ada kaul yang mengatakan bahwa 1 ekor kambing disembelih di hari raya Idul Adha, berarti kan sudah jelas niatnya kurban. Boleh disatukan dengan akekah. Tuh, Bapak punya kambing nih, niat kurban sekaligus akekah. Kaul Imam Syafi'i ini menjadi pro kontra. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar, yang paling utama adalah 1. Jadi nggak bisa dijadikan double 2 niat. Akekah kurban ya kurban. Nah gitu. Tapi ada kaul Imam Syafi'i juga yang mengatakan boleh disatukan tujuannya, ya ekah ya kurban. Jadi dua-duanya. Tapi yang lebih kuat Ibnu Hajar mengatakan cukup dengan 1 niat. Ya akekah ya kurban. Nah, itu tentang masalah kurbannya. Sebenarnya masih panjang terkait masalah hewan kurban. Nah, mungkin pagi hari ini saya cukupkan sekian. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan terkait masalah kurban. Silakan. Ada? Status panitia, yang penting tadi panitianya fakir dan miskin. Silakan, jangankan panitia yang hanya membagikan, orang yang jagal kalau statusnya fakir dan miskin itu boleh, asal statusnya fakir miskin. Adapun nanti panitia misalkan orang kaya jadi panitia kan, nanti kan status kepemilikannya kan bukan lagi untuk panitia kan, pemilik orang kaya, tapi dia ikut ke panitiaan. Berarti nanti statusnya orang kaya ini yang ikut cimbrung ke panitia, statusnya bukan tamlik tapi it'am. Jadi orang kaya nggak boleh untuk menjual, boleh untuk memakan, gitu. Jadi statusnya nanti ketika kepemilikannya sudah beralih tangan, berarti sudah bukan lagi milik panitia, tapi milik mustahik, gitu. Boleh untuk memakan, boleh. Panitia, tapi kan nanti statusnya bukan panitia tapi fakir miskin, statusnya mustahik. Nah kalau panitia mah di situ nggak boleh. RT nih nyembelih kambing nih, punya kambing kurban kan, sembelih. Habis disembelih, dipotong-potong, dimasak di situ, makan bareng sama panitia. Nah itu nggak boleh. Nah isi hewan kurbannya dipasak di situ, dibagiin buat panitia makan di situ. Nah itu nggak boleh, karena panitia statusnya masih wakil mudhohi orang yang kurban. Tapi nanti kalau sudah dibagikan, mati statusnya walaupun tadi panitia, statusnya bukan lagi panitia tapi mustahik. Paham ya? Ada lagi? Ya, Pak Imam. Yang itu supaya aman nih, yang daftar ditanya aja barangkali Ustaz sama panitia. Diarahkan lah bahasanya ya. Ini sunnah atau nazar. Kalau nazar kan kita nggak bisa menghalang-halangi orang mau udah diberikan nazar kan ya kita terima sebagai nazar oleh panitia. Tapi
solusi terbaik ketika dulu guru-guru saya itu bilang seperti itu. Ketika nanti siapapun di sini yang jadi panitia di masyarakat, setidaknya karena masyarakat awam belum tahu itu hukumnya kurban wajib atau sunat, mending tanya, ini kamu kurban sunat atau wajib? Apa nadar? Bukan? Kalau sunat berarti sudah. Tapi kalau nadar nanti bisa dipisahkan ini. Si kambingnya atau si sapinya ini nadar ini, berarti pisahkan. Ini kurban wajib, ini kurban sunat. Harusnya seperti itu. Panitia lebih jeli harus mendetail, bertanya kepada orang yang kurban, ini kurbannya sunat apa nadar. Harus seperti itu harus seperti itu. Nanti di At-Taqwa ya usahakanlah nanti yang jadi panitia Pak Rusli mana Pak Rusli ya? Nanti ditanya Pak Rusli, ini sunat apa nadar gitu, apa ngasih apa hadiah, kan jelas. Gitu. Ada lagi? Cukup ya? Ya, baik. Baik, para hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum saya tutup, ini ada beberapa informasi terkait masalah Idul Adha yang mana semalam sudah saya sampaikan di RT 02. Mungkin ada ya sebagian gak hadir dan gak tahu tentang masalah Idul Adha. Di At-Taqwa sendiri, Idul Adha itu kan belum tentu, artinya belum menentukan apakah Sabtu atau Minggu. Nah, terkait sudah jauh-jauh hari kan saya bilang, bahkan minggu kemarin di pengajian kemarin, bahwa tanggal 1 jatuh pada hari Kamis, berarti tanggal 10-nya itu hari Sabtu. Bahkan sekarang menjadi Haji Akbar, Arafahnya itu hari Minggu, hari Jumat. Berarti kan Sabtu harusnya tanggal 10. Nah, kemarin datanglah sidang isbat yang melalui Menteri Agama bahwa tanggal 1 jatuh pada hari Jumat, berarti tanggal 10 Zulhijjah jatuh pada hari Minggu. Nah, berarti kan ada dua versi ini, Minggu dan Sabtu. Nah, terkait saya bicara pribadi sendiri, saya dan keluarga itu sudah niat kemarin tanggal 1 hari Kamis, berarti jatuh tanggal 10-nya hari Sabtu, berarti Arafah hari Jumat. Itu saya pribadi. Adapun nanti ketika saya membawa jamaah menentukan kapan tanggal 10-nya, saya belum bisa menentukan. Tapi kalau saya pribadi tetap saya hari Sabtu, saya pribadi. Karena mengikuti Arafahnya itu Jumat, berarti Sabtu udah tanggal 10. Nah, terkait di At-Taqwa, adapun nanti keputusannya, karena insya Allah nanti malam Selasa saya akan adakan rapat secara mendadak. Ini tadinya nggak ada rapat, cuma ini desakan daripada Ketua DKM Semustika bahwa harus diadakan rapat biar tidak ada perbedaan Idul Adha. Kalau di At-Taqwa hari Minggu, di Anur Sabtu, Blok F Sabtu, di Blok D Minggu. Jangan sampai seperti itu, harus seragam. Akhirnya keputusan malam Selasa kita adakan rapat di FKFM, Forum Komunikasi Masjid Mushola Semustika. Nah, keputusannya nanti forum yang menentukan. Kalau misalkan Sabtu berarti ya Sabtu. Kalau misalkan Minggu berarti Minggu, kita ambil amannya aja. Berarti kan kalau Minggu berarti kan sholat Idul Adha di At-Taqwa itu kan berarti diundur, itu nggak ada masalah. Penyembelihannya pun diundur jadi hari Minggu, berarti kenanya tetap masuk tanggal 11 Zulhijjah, masih dalam suasana tasyrik, masih oke lah, masih aman. Nah, cuma nanti keputusannya saya nggak bisa memutuskan sekarang di At-Taqwa Sabtu atau Minggu, nanti keputusannya setelah mengadakan rapat di FKFM malam Selasa. Nah, syukur-syukur nanti bareng ya. Kalau Sabtu berarti kita Sabtu jalankan, kalau Minggu ya berarti kita ikut pemerintah Minggu. Keputusannya nanti di FKFM malam Selasa, yaitu tentang masalah Idul Adha di At-Taqwa. Mungkin itu saja para hadirin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kelancaran dalam kurban, diberikan rezeki yang halalan thayyibah sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah kurban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa dalikal fadlu min kafa billahi alima. Sholli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.